안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul The Hand. Ayo kita mulai. Di sebuah terowongan yang gelap dan lembab, ada hantu perempuan yang menampakkan diri yang ternyata hanyalah mimpi dari seorang pria yang bernama Bongsu. Setelah itu dia berjalan ke kamar mandi dan melihat hal yang sangat tidak biasa, di mana ada tangan yang nancep di mangkok toilet. Segera dia berteriak memanggil istrinya yang bernama Juhi. Mereka pun terheran-heran apa itu. Juhi memutuskan untuk melihat lebih dekat dan hanya karena jari yang bergerak sedikit, dia pun langsung pingsan. Ternyata bukan pingsan tapi mati. Bongsu lalu dengan tenangnya menelpon 911 dengan mengatakan istrinya mati di toilet mereka. Baru saja menutup telepon, security sudah di depan pintu. Pak security dipersilakan masuk ke dalam dan dia kaget melihat Juhi yang tergeletak juga tangan monster itu. Sekarang di pikiran security, Bongsu sudah pasti melakukan hal-hal keji yang memotong tangan orang yang lalu ditancap ke toilet. Setelah itu ada lagi yang membunyikan bel di depan pintu yang adalah petugas 911. Mereka dipersilakan masuk dan anehnya security sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri di toilet. Lagi-lagi Bongsu tertuduh dan tangannya segera diikat. Petugas memeriksa keadaan security yang sudah tidak bernyawa, tapi Juhi ternyata masih hidup. Setelah itu petugas bernama Rocky mencoba menarik tangan misterius itu dan tak disangka, dia malah ditarik balik oleh si tangan. Teman-temannya yang lain berusaha menolongnya dan semuanya terpental. Pintu tiba-tiba tertutup sendiri dan sekarang tangan itu melambai-lambai, lalu memanjang juga mencekik petugas yang bernama Min Hyuk. Setelah itu si tangan masuk lagi ke sarang toiletnya dan meninggalkan Min Hyuk yang sudah tewas. Bongsu lalu disuruh untuk menjelaskan tentang tangan itu dan dengan muka lempengnya dia berkata, gue juga nggak tahu, makanya gue panggil pada kesini. Sedikit perdebatan yang tidak berguna di antara mereka dan akhirnya si kapten tim penyelamat ini menyuruhnya untuk membuka pintu itu agar mereka semua bisa keluar. Awalnya Bongsu berjalan ke arah pintu dan kalau dipikir-pikir lagi, kenapa juga dia harus menuruti semua kata-kata orang ini? Dia pun menyecer si kapten kembali dan menanyakan apa alasannya. Si kapten menjawab, iya deh, gak nyuruh-nyuruh lagi, tapi ya tetap lu buka dulu itu pintunya. Bongsu mencoba membuka pintu itu, tapi pintu itu tidak bisa terbuka. Ternyata ada tangan setan yang menahan ganggang pintu dari luar. Kalau udah begini, mereka pun melanjutkan acara tuduh-tuduhan. Setelah itu Bongsu memilih untuk duduk mojok ketimbang berdebat dengan si kapten. Satu-satunya cara sekarang adalah mencoba menelpon untuk mencari bantuan, tetapi sialnya tidak ada sinyal yang tertangkap di ponselnya. Bongsu berkata biar dia saja yang menelpon dan mencibir si kapten yang tidak berguna. Ternyata punyanya sendiri juga tidak berfungsi dan parahnya lagi, ponselnya terjatuh rusak total sekarang. Rookie yang tadi mencoba menarik tangan itu merasa ada yang aneh dengan tangannya. Kapten mencoba menarik sarung tangannya yang mengeluarkan banyak darah. Setelah itu dia berhenti dan menyuruh Rookie untuk bertahan sampai mereka keluar nanti. Juhi dipindahkan ke pojokan dan sekarang mereka mengira-ngira tangan apa itu. Kapten meminta ponsel Bongsu yang lalu dilemparkan ke dalam toilet bowl. Tak disangka tangan itu muncul lagi dan bisa menangkap ponsel yang lalu dilemparkan kembali. Ponsel itu menghantam dan nancap di pintu sekarang. Semua yang terjadi sungguh aneh dan Kapten teringat akan sebuah kejadian di dekat apartemennya Bongsu dulu. Jadi ceritanya mereka sedang melakukan tugas dengan memeriksa gorong-gorong. Di sana mereka menemukan seorang gadis yang tergeletak mati. Lebih ngerinya lagi, satu tangannya menghilang. Jadi maksudnya tangan itu mungkin adalah kepunyaan gadis tersebut. Ngomong sana-sini si kapten menyadari tangan dari security berubah menjadi aneh juga bisa bergerak. Rookie sendiri semakin tidak sehat dan mengatakan tangannya sangat sakit. Setelah itu dia memuntahkan darah dan lalu mati. Kapten mencoba melakukan pertolongan pertama tapi gagal. Tangan security terus bergerak yang padahal dia juga sudah mati. Kapten memerintahkan Bongsu untuk menyiapkan apapun yang bisa dijadikan senjata. Dia lalu mencoba menyiramkan cairan putih ke tangan aneh itu dan ternyata sedikit berguna. Langkah selanjutnya dia menyuruh Bongsu untuk membangunkan istrinya karena dinilai sudah terlalu lama pingsan. Awalnya Bongsu memanggilnya dengan pelan. Karena nggak sadar-sadar juga, dia lalu menggoyang-goyangkan Juhi sampai dia akhirnya tersadar. Awalnya sih, Juhi dibangunkan agar bisa membantu, tetapi malah memperkeruh suasana di mana dia berteriak histeris melihat sekeliling. Bongsu menamparnya agar menghentikan teriakan itu.
Setelah diam, dia balik menampar Bongsu. Pelan-pelan, Bongsu menceritakan apa yang terjadi di mana tangan yang mereka lihat itu bisa membunuh orang. Juhi menanyakan kapten yang sedang duduk di pojokan itu siapa dan Bongsu mengenalkannya sebagai orang dari 911, tapi nggak berguna juga pengecut. Seketika si kapten mengatakan, "Hei, aku bisa mendengar omonganmu loh." "Ih, bodoh amat, emang bener?" Selagi mereka masih sibuk bercerita, kapten sendiri meracik cairan yang lalu diberikan kepada Bongsu. Kapten memerintahkan untuk menyemprot cairan ke tangan security itu sedangkan dia sendiri duduk mojok sambil memakai masker. Alasannya sih, dia memakai masker karena mulutnya bau. Satu belum kelar, datang lagi masalah baru. Tangan dari mayat Min Hyuk juga berubah. Nah, sekarang Bongsu malah disuruh untuk menembakkan cairan pemutih itu ke tangan Min Hyuk. Belum juga selesai, sekarang Rocky yang tiba-tiba bangun dan menggigit paha si kapten. Bongsu melepaskan gigitannya dengan menyemprotkan obat tersebut. Kaki kapten sendiri terdapat bekas gigitan yang aneh. Daripada sibuk liatin bekas gigitan, sekarang mereka lebih memikirkan bagaimana caranya keluar dari tempat tersebut. Selagi Bongsu mengemukakan teori panjang lebarnya soal meledakkan baterai ponsel guna membuka pintu itu, si kapten sudah tidak sadarkan diri. Bongsu segera menyadarkannya tapi bukan bermaksud khawatir. Dia lebih ingin meminjam lighter kepada si kapten. Sayangnya, kapten sendiri nggak ada lighter dan satu-satunya perokok adalah Min Hyuk si mayat. Setelah ngomong seperti itu, kapten lagi-lagi pingsan dan langsung digampar sampai sadar kembali. Walaupun sadar, tapi tetap saja tidak berguna dan pingsan lagi. Mau nggak mau, Bongsu yang harus bertindak sendiri, di mana security dan Rookie berubah menjadi zombie jinak. Singkat cerita, Bongsu mendapatkan lighter itu, tapi sialnya dia malah dijambak sama tangan cungkring yang tiba-tiba keluar dari toilet bowl. Dengan segera, dia melemparkan lighter itu kepada istrinya, dan tiba-tiba Bongsu sudah ada di terowongan gelap, sambil bertanya ada orang di sini dengan wajah datarnya. Dari belakang sesosok perempuan setan menghampirinya dan mereka berdua saling menunjukkan mulut yang menganga. Setelah itu Bongsu menanyakan apakah dia baik-baik saja, kenapa tampak berantakan sekali. Setelah itu si perempuan berubah wujud dengan gigi-gigi piranha dan tangan monsternya. Bongsu kembali lagi ke tempat yang sama yang ternyata yang tadi itu hanyalah mimpi. Jadi ceritanya tadi, Juhi mendadak galak dan mengarahkan api ke tangan monster itu sampai dia kabur dan masuk lagi ke lubang. Sewaktu mereka lagi terharu-harunya berdua, si kapten menarik rambut Bongsu dan menyuruhnya untuk berhenti main drama. Intinya gimana caranya keluar dulu. Misi pun dijalankan dan akhirnya pintu itu berhasil dilubangi. Sewaktu Bongsu menjulurkan tangannya keluar, dia kaget telah memegang sesuatu yang ternyata tangan itu masih di sana. Kalau cuma satu sih gampang. Tinggal dibakar aja lagi dan berhasil. Tapi siapa sangka di luar sudah tertempel berpasang-pasang tangan di dinding rumah. Apapun itu tetap harus keluar dan mereka mengajak si kapten untuk segera kabur. Saat-saat seperti ini, kapten meminta mereka untuk pergi duluan lalu memuntahkan darah. Setelah dia pingsan, Bongsu dan Juhi mencoba menerobos tangan setan tersebut. Juhi sempat ditarik dan langsung ditendang oleh Bongsu walaupun gak mempan. Hanya api yang bisa melenyapkan si tangan setan. Juhi pun lalu mempunyai ide dan meminta kemeja Bongsu yang dililitkan ke alat penyedot WC. Setelah itu api pun dinyalakan. Satu persatu tangan itu dibakar dan tiba-tiba Juhi terjatuh yang mengaku sakit di bagian perutnya. Karena itu mau nggak mau Bongsu menggendongnya untuk menerobos tangan-tangan setan tersebut. Entah apa yang terjadi setelah itu, sesadarnya dia sudah berada di rumah sakit. Dari perawat, Bongsu mengetahui istrinya Juhi baik-baik saja dan dirawat di kamar lain. Bayi dalam kandungannya juga baik. Mendengar itu Bongsu kaget ditambah suster yang berkata istrinya sudah hampir melahirkan. Ini benar-benar tidak mungkin dan tiba-tiba terdengar suara bayi. Sebuah tangan melambai dari balik kaca yang ternyata ini semua belum selesai. Cuplikan ini terhenti dan lanjut ke cerita di mana Bongsu yang berjalan pulang. Dia melihat sebuah gorong-gorong jalan yang menganga dan menutupnya. Dari sanalah asal dari para tangan setan itu. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.